Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai materi komunikasi yang efektif. Di sini saya yang bernama Alesitra Rohali dan rekan saya Syukri Azhara Ayustin. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas mengenai materi pengertian komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi dengan cara mencapai tujuan atau maksud dengan cara terbaik. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi antara dua orang atau lebih di mana pesan yang disampaikan berhasil disampaikan dan diterima dan dapat dipahami oleh komunikan dan komunikator. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan dari komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif itu bertujuan agar komunikasi yang dilakukan jelas dan dapat saling dimengerti baik dari komunikator dan komunikan. Kemudian agar komunikasi ini bisa dapat memahami keadaan atau kondisi orang lain dengan cara menjadi pendengar yang baik. Kemudian yaitu bertujuan agar argumen atau gagasan kita diterima dan didengar oleh orang lain. Kemudian yang terakhir ialah mengarahkan orang lain untuk membangun pendapatnya masing-masing dan melakukannya sesuai keinginannya masing-masing. Kemudian saya akan membahas mengenai fungsi komunikasi efektif. Menurut Robbins dan Kalter menjelaskan bahwa ada beberapa fungsi komunikasi yang efektif. Yang pertama itu kontrol. Komunikasi yang berfungsi sebagai pengawasan perilaku seseorang dengan berbagai cara terhadap lawan bicaranya. Kemudian yang kedua adalah motivasi. Komunikasi yang memberikan dukungan dengan cara menjelaskan kepada seseorang apa yang dituntaskan dan untuk meningkatkan motivasi kinerja kurang stabil atau pemahaman yang kurang jelas. Kemudian yang ketiga, ekspresi emosional, yaitu suatu komunikasi yang berfungsi untuk menunjukkan atau menyalurkan suatu perasaan yang puas, bahagia, sedih, atau emosional yang terjadi ketika sedang menjalin komunikasi. Kemudian yang terakhir, informasi, yaitu suatu komunikasi yang berfungsi sebagai informasi yang dibutuhkan untuk menuntaskan sesuatu yang sedang dituju oleh komunikan. Kemudian faktor yang mempengaruhi komunikasi yang efektif yaitu persepsi interpersonal, yaitu komunikasi yang memiliki tujuan untuk memberikan penilaian terhadap seseorang yang menjadi lawan bicaranya. Kemudian yang kedua, konsep diri, yaitu salah satu faktor yang mendukung komunikasi dalam berpenampilan rapi, bersih, dan juga sehat. Kemudian yang ketiga, atraksi interpersonal, yaitu sikap ketertarikan atau pada seseorang seperti antara siswa dengan guru. Ketika guru melakukan komunikasi yang baik dan menarik, pasti ada siswa yang tertarik dengan guru tersebut. Kemudian hubungan interpersonal, yaitu hubungan yang diciptakan oleh kenyamanan antara individu satu dengan individu lainnya. Kemudian lingkungan fisik, yaitu suatu tempat yang nyaman untuk dilakukan ketika berkomunikasi agar komunikasi bisa efektif dan baik. Kemudian yang terakhir lingkungan sosial, yaitu suatu tempat atau untuk melakukan komunikasi yang berisikan komunikan dan komunikator serta adanya beberapa orang yang mempengaruhi jalannya komunikasi tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan membawakan materi dengan judul kriteria komunikasi yang efektif. Nah, dalam berkomunikasi tentu ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama, komunikasi adalah kegiatan yang disengaja dan disertai dengan tujuan komunikasi. Nah, di sini yaitu kegiatan yang dilakukan secara sadar, disengaja, dan sesuai dengan tujuan dari pelakunya. Dan yang kedua adalah komunikasi adalah suatu proses, di mana komunikasi suatu proses ini artinya komunikasi yang disertai dengan tindakan atau peristiwa yang secara bertahap dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam waktu yang tertentu. Yang ketiga, komunikasi mengharuskan adanya partisipasi dan kerjasama dari pihak-pihak yang terlibat. Di sini yaitu dimaksud kegiatan komunikasi ini akan berjalan dengan baik apabila pelaku yang terlibat dalam berkomunikasi memiliki respon yang baik terhadap topik yang sedang dibahas atau yang sedang disampaikan. Yang keempat, komunikasi bersifat simbolis. Nah, di sini maksudnya adalah tindakan berkomunikasi yang dilakukan dengan menggunakan lambang. Nah, lambang yang sering dipakai dalam komunikasi adalah bahasa verbal dengan bentuk-bentuk kata, kalimat, angka, kode, dan tanda-tanda lainnya. Dan yang kelima ada komunikasi bersifat transaksional. Ya, dimana maksudnya adalah memberi dan transaksional ini yaitu memberi dan menerima, di mana kedua hal itu perlu dilaksanakan dengan seimbang oleh masing-masing pelaku yang berkaitan dalam proses komunikasi.
Nah, pengertian transaksional ini sendiri yaitu suatu keadaan bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya ditetapkan oleh satu pihak, akan tetapi ditetapkan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam sebuah komunikasi transaksional. Yang keenam yaitu komunikasi mencapai ruang dan waktu. Artinya ialah para komunikator dan komunikan tidak diharuskan hadir pada waktu dan tempat yang sama karena adanya berbagai bentuk-bentuk teknologi komunikasi seperti telepon, internet, komputer, dan lain-lain. Nah, berdasarkan kriteria komunikasi yang telah disebutkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya komunikasi merupakan kegiatan yang disengaja dan disertai dengan tujuan. Komunikasi juga menggambarkan suatu proses peristiwa yang terjadi secara bertahap, dan komunikasi memerlukan respon atau kerjasama dari pihak-pihak yang berkaitan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai efektivitas fungsional dan sosial dalam pemeliharaan hubungan baik. Nah, menurut De Vito, efektivitas komunikasi antar pribadi dimulai dengan 5 kualitas umum yang dipertimbangkan, yaitu yang pertama ada keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama, keterbukaan. Keterbukaan itu termasuk sikap yang bisa menerima argumen atau pendapat dari orang lain dan juga senantiasa memberikan informasi untuk orang-orang di sekitarnya ataupun lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, empati. Nah, yaitu perilaku seseorang atau keadaan seseorang yang bisa mengerti atau merasakan suatu keadaan yang terjadi pada orang lain. Yang ketiga, sikap mendukung. Nah, sikap mendukung ini yaitu seseorang yang memiliki komitmen untuk saling memberi dukungan supaya terjalankannya suatu komunikasi yang terbuka. Lalu yang keempat ada sikap positif, yaitu suatu perilaku yang baik yang ditunjukkan ketika berkomunikasi. Yang kelima ada kesetaraan, yaitu kedua belah pihak sama-sama memiliki nilai berharga dan kedua pihak yang berkomunikasi sama-sama menyukai dan menumbuhkan satu sama lain atau saling menguntungkan. Nah, kesimpulan dari definisi di atas adalah komunikasi akan efektif jika seseorang memiliki 5 kualitas sikap dalam komunikasi antar pribadi. Yaitu kelima sikap tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu terbuka, menerima masukan dalam mengkomunikasikan informasi kepada orang lain, mempunyai jiwa empati terhadap orang lain, mempunyai sikap positif, saling mendukung, dan mempunyai kemampuan saling menghormati untuk menciptakan tujuan bersama. Nah, kemampuan komunikasi di atas dapat dijadikan sebagai alat untuk konselor dalam membuka dan mengawali proses konseling. Yang kedua, mengumpulkan, merangkum, dan membantu mencari solusi atas persoalan yang dihadapi konseli. Yang ketiga, menunjukkan respon positif agar konseli merasa nyaman serta merasa diterima dengan baik. Yang keempat, membangun rasa percaya diri konseli dalam mengulangi masalah. Dan yang kelima, mengembangkan perilaku yang lebih efektif lagi. Kok ngapain? Nggak ada, main HP. Kenapa? So, aku mau nanya lo, tugas kita itu kayak mana? Tugas yang mana? Tugas UAS untuk ke AP. Kami kumpul Besok kayaknya. besok. Ada kapan kita mau ngerjain? Kau hari ini sibuk? Kayaknya enggak sih. Kau bisa hari ini kan? Bisa. Beda. Kita kerjain ya hari ini. Udah, ayo. Assalamualaikum Kak Alia. Kak Salam. lagi apa? Jangan kata nama. Jilbabku terbang. Jangan kata. Alia pun tahu ketawa.